Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang cara membuat dan mengedit RPP biar rapi dan praktis. Rencana pelaksanaan pembelajaran, tema tanaman, subtema tanaman hias. RPP tanaman, subtema tanaman hias, dan cara membuatnya. Jadi sini untuk membuat RPP, pertama yang dilakukan adalah kita atur layout di pick setup-nya. Nah, ini pick setup. Defaultnya di komputer adalah memakai A4, sedangkan jika kita memakai kertas folio, berarti di sini adalah 33 cm. Nah, ini A4, untuk folio kita ganti menjadi 33 seperti ini. 33, oke. Otomatis ini jadi lebih panjang. Untuk penulisan judul itu ditulis dari tepi seperti ini, dan fontnya untuk memperjelas dibikin lebih besar seperti ini 14 dan tebal seperti ini, agar center dibikin rata tengah seperti ini. Karena nantinya sangat dimungkinkan mau dijilid, berarti pick setup sebelah kiri, margin kiri diperlebar. Caranya di layout pick setup, pada margin ini, margin sebelah kirinya ditambah menjadi 3-4. Itu dipergunakan agar mudah dijilid. Kita pilih oke. Tapi bottomnya juga jangan terlalu pendek, saya bikin 1 atau 1,5. Kemudian oke. Pada penulisan nama satuan semester dan seterusnya, setiap sesuatu yang bertitik 2 semacam ini, agar penulisan titik 2 nya lurus, itu kita gunakan tabel. Nah, berarti saya turunkan dulu 1. Kita gunakan tabel di sini. Insert tabel. Di sini terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama untuk menuliskan namanya, kolom kedua untuk menuliskan titik 2 ini, dan kolom ketiga untuk menuliskan keterangannya. Nah, untuk mempersempit kita bisa mempergunakan garis yang tengah ini. Kita klik mouse dan kita drag. Nah, berarti kita drag. Nah, kemudian yang satunya juga ditarik. Nah, seperti ini. Kalau kurang lebar bisa dilebarkan lagi. Di samping dengan atas, di garis tengah juga bisa dengan di atas ini. Nah, kalau memang baru berarti kita menuliskan seperti ini. Seperti ini, tapi berhubung ini sudah ditulis, saya kopikan saja. Mengcopy, kalau mengcopy seperti ini berarti dia mengcopy semuanya. Nah, cara mengcopy cuma bloknya, yaitu cuma namanya saja selebar ini. Berarti kita tekan, taruh di huruf N, kita tekan Alt di keyboard, baru kita tarik, maka dia akan mengcopy blok seperti ini. Baru kita tekan Ctrl C untuk mengcopy. Kita tekan Ctrl C, kemudian kita tekan Ctrl V di sini untuk mempaste. Ini berarti sudah tercopy. Titik 2 tidak perlu mengcopy karena ringan. Begitu juga sebelahnya. Nah, kita tekan Alt, kemudian kita blok. Macam ini, kita tekan Ctrl C. Nah, itu akan sangat mempermudah. Nah, di sini tanaman, kelompok harusnya di sini. Kelompok B, alokasi waktu 10 menit 1 kali pertemuan. Kemudian agar garis tabel tidak tampak, di sini di home pada border ini kita klik, kita pilih no border, berarti tidak bergaris. Ini sebetulnya tabel cuma tidak bergaris ini. Agar mempermudah pengerjaan, walaupun tidak bergaris, kita bisa memperlihatkan garis bantu.
pada border ini kita pilih view grid line, berarti memperlihatkan garis bantu. Nah ini cuma garis bantu saja, berarti tidak muncul di cetakan. Nah ini sudah saya ganti, ini terhapus. Kemudian membuat subtema. Sebentar, layoutnya saya cek dulu. Ya udah cukup. Kemudian membuat masing-masing subnya. Nah, ini adalah bullet dan numbering. Untuk mengawali bullet numbering, seandainya ini pakai A, berarti kita tulis A titik spasi. Nah, seandainya ini berlari ke kanan, dia meloncat ke kanan, ya. Di home, ini home, nah, pilih decrease agar dia lurus kembali dengan A yang atasnya. Kemudian kita tuliskan tujuan pembelajaran. Nah, ini saya copy saja. Ini saya hapus dulu. Untuk subjudul juga sebaiknya untuk membedakan dibikin tebal seperti ini. Nah, anggap saja bawahnya belum ada ini. Setelah membuat numbering A ini untuk A, kita tekan enter. Berhubung B-nya masih terpakai, itu jangan dihapus. Kalau menekan enter sekali lagi, dia terhapus. Berarti kita tidak menekan enter 2 kali, tapi langsung di sini kita kembali ke akhir dari A, kemudian kita tekan enter seperti ini, maka muncul C. Nah, B-nya yang dihapus dengan backspace, B-nya dihapus, maka yang tadinya C menjadi B. Nah, disinilah kita menuliskan nanti nomor satunya. Nah, kalau memang lebih dari 1. Caranya di sini kita langsung aja menulis 1 titik. Berhubung ini sudah tidak bold lagi, makanya di sini disorot saja seperti ini dari tepi. Boldnya ini di off kan. Nah, baru kita menuliskan, ini berubah menjadi numbering ini. Daripada nulis, saya akan mengcopy saja ini. Tekan Ctrl C. Nah, ini cuma contoh pembuatan, dan nanti contoh RPP ini juga saya cantumkan di deskripsi, bisa di-download. Nah, begitu juga nomor 1 ini, jika kita menekan enter, maka muncul nomor 2. Nah, kita tinggal menuliskan kalau memang ada nomor 2-nya. Nah, kalau tidak ada, ya berarti untuk menghilangkan numbering kita cukup menekan enter sekali lagi. Seperti ini, maka ini muncul B. Nah, ini sudah tidak terpakai, saya hapus. Daripada nulis, saya mengcopy C-nya saja ini. Dibikin bold. Nah, ini sudah tidak terpakai, saya hapus. Kemudian membuat tabel untuk ini. Nah, ini pembuatan tabel sudah benar, cuma tinggal pelurusan tabelnya. Untuk meluruskan tabel itu kita tarik di atas ini, tapi agar marginnya yang segitiga ini tidak mengganggu, taruh posisi kursor di kolom lain, misalnya di kolom ini ataupun ini. Yang jelas jangan pada kolom yang akan dioperasikan. Nah, saya taruh aja di sini. Nah, ini sekarang tidak ada marginnya, kita bisa meluruskan dengan K seperti ini. Untuk pembuatan tabel ini sudah benar, ya, sudah benar seperti ini. Namun jika tabel terdiri dari beberapa baris seperti ini, sebetulnya untuk lebih mudah penjedaannya agar tidak tercampur, satu baris berisi 1 KD. Misalnya ini 61.1 berada dalam satu baris tersendiri. Akan saya contohkan di sini. Kita klik enter. Nah, C-nya sebetulnya jangan dihapus, tapi kembali ke akhir daripada B seperti ini. Baru C yang ini yang dihapus. Kita enter sekali lagi agar lebih renggang. Nah, di sini berarti kita membuat 3 kolom, 1 2 3 4 kolom. Nah, kita bikin di sini insert tabel 4 kolom. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan lebarnya. Kita sesuaikan lebarnya. Lebarnya harus disesuaikan, yang memakan area banyak berarti dibikin lebih lebar.
Nah, di sini terdiri KD, materi, kegiatan, dan alokasi waktu. Untuk mempercepat, saya copy saja ini. Tekan Ctrl C. Berarti kita mengcopy isinya, bukan mengcopy tabelnya. Cara mengcopy isi tabel yaitu kita sorot isinya seperti ini. Kalau yang kita sorot dari sampai luar seperti ini yang sampai sisa ini sebelah sini, berarti ini yang tercopy adalah tabelnya. Nah, berarti jangan sampai tersisa. Nah, seperti inilah cara mengcopy isinya. Nah, alokasi waktu tidak butuh kolom banyak, berarti kita persempit saja. Sedangkan yang membutuhkan banyak adalah kegiatan. Berarti pada kegiatan kita lebarkan kembali. Nah, seperti ini. Di sini untuk menambah baris kita menekan tabulasi. Tab seperti ini, tabulasi ditekan, berarti otomatis tambah baris. Kemudian pada subjudul tabel kita sorot agar lebih jelas, kita bikin bold. Di samping bold kita juga bikin center atau rata tengah dengan mengklik center. Di samping rata tengah secara horizontal, kita juga untuk lebih bagus kita membuat rata tengah secara vertikal. Ini berada di layout ini. Nah, di sini di layout pilih rata tengah yang vertikal ini. Nah, ini rata tengah yang vertikal. Nah, berarti antara KD, materi, dan kegiatan sudah rata tengah secara vertikal maupun horizontal. Nah, kemudian isinya ini, untuk mempermudah sebaiknya per tabel, per KD itu dalam satu baris tersendiri. Sebagai contoh di sini untuk 61.1 taruh di sini. Kemudian isinya yaitu kegiatan materinya saya copy taruh di sini. Satu KD sebaiknya satu baris, tapi berhubung di sini satu kolom terdiri dari 2 KD, ya di sini kita copy lagi. Bisa berada di kolom ini satu baris, atau alternatif agar lebih bagus berada di sini. Nah, ini kita tekan paste di sini, tapi ini alternatif. Kalau memang merasa sulit ya satukan saja, silahkan saja. Nah, sekarang kita belajar detail mengenai tabel, karena tabel akan sangat sering digunakan. Tidak ada salahnya walaupun agak rumit kita mengetahuinya. Nah, di sini logikanya adalah 61 dan FM 3.3 2 KD ini masuk dalam pendahuluan. Nah, di sini masuk dalam pendahuluan berarti ini adalah 1. Nah, ini adalah 1. Caranya di sini untuk menyatukan ini jadi satu kolom, satu baris maksudnya, kita klik kanan. Di sini kita pilih Match Cell. Nah, berarti sini sudah satu match cell. Begitu juga yang waktunya, kita klik kanan. Nah, kita match cell. Berarti di sini dapat diartikan bahwa 2 KD ini untuk membahas satu kegiatan, yaitu pendahuluan. Nah, berikutnya kita tekan tabulasi lagi untuk ke KD berikutnya. Nah, kita tekan tabulasi. Kalau masih meloncat, kita tekan lagi sampai muncul baris berikutnya. Nah, berarti baris ini bisa di copy sekalian biar lebih cepat. Alternatif yang kedua, berarti ini masuk satu kegiatan, yaitu kognitif dan bahasa. Kemudian kegiatan inti. Nah, ini berarti kalau memang dia, ingat isi dari masing-masing RPP setiap sekolah berbeda. Ini cuma contoh cara pembuatannya, berarti lebih terfokus pada cara pembuatannya, sedangkan isinya itu tergantung kreativitas atau kebijakan dari masing-masing sekolah. Seperti ini, kalau kurang lebar agar menjadi satu, disatukan. Kemudian di sini berarti kalau memang menyukai dengan seperti ini, berarti ini dibikin 2, seperti ini dibikin 1 item untuk
kolomnya. Ini nggak kepakai, saya hapus. Sudah di copy. Nah, masih satu lagi, yaitu di sosem. Kemudian tambah satu baris lagi untuk sosem dan seni. Sekarang akan saya bahas mengenai tabel ini. Nah, ini berarti ini adalah 2 KD untuk membahas satu kegiatan. Nah, sekarang ini pada numbering bulat, ini yang tanda strip itu namanya bulat. Jika kita menginginkan titik ini rata dengan P, kita tekan decrease ini. Begitu juga ini. Jika kita menginginkan titik ini kita rata dengan K, berarti kita tekan decrease. Begitu juga yang lainnya. Begitu juga topik-topik yang lainnya. Kemudian di sini ini juga sangat penting, bisa dicermati. Seandainya ini kita menginginkan ratanya dengan huruf M ini, bukan dengan angka satunya, berarti di sini kita tarik saja di sebelah atas. Maaf, ini benar B. Kemudian ini, seandainya sebuah tabel dia sampai menyeberang ke halaman berikutnya, dan kita menginginkan di setiap halaman ada subjudulnya yang seperti ini. Nah, di sini ada cara agar setiap awal halaman pada tabel yang menyeberang ada subjudulnya. Nah, caranya di sini subjudul ini kita sorot seperti ini. Nah, kemudian kita klik tapi yang kanan. Berarti kita klik kanan. Kemudian kita pilih tabel properties. Nah, tabel properties berarti judul ini di setiap halaman seandainya lebih dari satu halaman itu akan muncul. Kalau sekarang itu yang gundul, yang halaman kedua tidak ada subjudulnya. Pada tabel properties ini di row. Nah, ini row itu artinya baris, bukan row, lu, pat, ma, itu bukan. Nah, di sini pada repeat as header row at the top of each peak, nah, kita klik, berarti dia akan terulang di setiap awal halaman. Kita klik di sini, dicentang, oke. Maka tanpa disuruh ini sudah terulang di setiap halaman. Misalnya sampai 3 lembar juga ini tetap terulang. Itulah cara membuat agar subjudul ini terulang di setiap halaman yang menyeberang. Nah, saya ulangi caranya. Klik yang akan dibikin subjudulnya, terus kita klik tapi yang sebelah kanan. Nah, kemudian pada tabel properties kita klik ini tabel properties. Nah, kemudian di row ini row dicentanglah yang repeat as header row, dicentang yang bawah ini, oke. Maka dia akan terulang di setiap halaman. Itulah, itu juga pembahasan yang sangat penting ini. Nah, sekarang untuk materi yang ke C, ini C. Di C yaitu penilaian yang terdiri dari nomor, aspek perkembangan, indikator dan sebagainya. Ini seperti ini masih kurang rata. Nah, seandainya saya cuma mau mengcopy saja, berarti ini saya copy saja ini. Kalau mengcopy berserta selnya itu sampai lebih ini, sampai lebih. Jadi jangan cuma di dalam saja. Kita tekan Ctrl C untuk mengcopy. Kita taruh di posisi yang diinginkan. Kita tekan Ctrl V. Nah, seandainya C ini belum bold dan yakinkan bahwa C ini adalah, diklik C-nya seperti ini, klik saja, dia berubah jadi menghitam seperti yang disorot. Kalau atasnya ikut menghitam seperti ini, berarti ini adalah continue dari atasnya, jadi bukan berdiri sendiri. Untuk meyakinkan bisa di copy painter, yaitu diklik terus pilih format painter. Nah, klik di C sini.
di sini ternyata untuk aspek penilaian pada pembuatannya itu masih belum rata. Nah, di sini kita ratakan dengan menarik garis yang atas ini, nah, seperti ini. Begitu juga tabelnya masih tidak sama satu sama lain. Nah, yang pertama di sini akan saya sorot terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita klik kanan untuk menyesuaikan, klik tab yang kanan, pada tabel properties kita klik. Nah, di row ini, nah, kita klik spesial hignya, kita hapus saja ini. Yang masih centang biru ini menandakan satu sama lain dari row itu tidak sama. Berarti kita klik saja, kita hapus seperti ini. Jadi tidak ada centangnya. Oke. Berarti dia sekarang memposisikan pada posisi yang sebenarnya. Nah, kemudian kita sorot seperti ini. Nah, kita bikin rata baik secara vertikal maupun secara di layout vertikal. Nah, seperti ini. Jika ada terjadi tidak rata, itu kita cek pasti di atasnya sebelah ini marginnya dia bergeser. Di sini bisa kita tekan backspace seperti ini. Begitu juga ini, kita tekan sudah rata, ini nggak perlu. Nah, jika ini tidak rata, dia berada di bawah, pasti ada sesuatu. Berarti kita klik, ternyata dia ada spasi kosong di atasnya, kita hapus saja. Seandainya sudah ada perubahan seperti ini, ya kita bikin center lagi, karena aspeknya sudah tidak center. Di home ini kita klik center. Nah, ini bisa kita lebarkan agar satu sama lain seimbang. Nah, kemudian untuk membuat baris di masing-masing nomor ini agak longgar, di sini bukan di enter 2 kali, soalnya nanti jadinya pincang. Di sini kita sorot saja, kita bisa menambah jarak baris di sini dengan 1,5. Nah, ini 1,5 agak lebar. Ataupun jika memang masih longgar, kita bisa tekan 2. Nah, seperti ini. Sebetulnya seperti ini sudah sangat bagus. Tapi jika lebih detail lagi, kita bisa membuat format di atasnya ini. Berarti ini kan margin itu mengatur dari teks ke bawahnya. Sedangkan dari kalimat ini ke atasnya, untuk mengaturnya di sini di paragraf, ya, pada before itu kita kasih beberapa poin, misalnya 6 poin. Oke. Nah, maka dia sekarang dari baris ke angkanya itu berjarak. Saya undo untuk membedakan. Nah, ini tidak berjarak, saya redo lagi. Ini berjarak. Di samping dengan margin yang tadi ini, dengan memberi before sebuah poin yaitu 6 poin, di sini saya undo aja ini. Di sini juga bisa mempergunakan line and paragraph spacing di sini. Nah, line and paragraph spacing diklik, di add spasi before berarti sebelum, nah ya, before kalau after berarti sudah. Nah, add spasi before kita klik, maka dia juga agak merenggang. Nah, ini tergantung kebutuhan kita. Nah, begitu juga ini. Judulnya juga bisa kita perlebar biar tidak terlalu mepet. Nah, setiap subjudul ini untuk membedakan kita kasih bold. Nah, tebal. Nah, ini ada, jika ada sesuatu sorot saja, pasti ada sesuatu yang salah. Nah, ini marginnya tidak betul, ini berada di tengah, kita hapus saja. Begitu juga yang right margin juga kita tarik ke kanan. Nah, ini setelah ini baru kita ratakan kembali. Ini sudah sampai penilaian. Kalau terlalu longgar, ini cuma contoh tadi, ini bisa dipersempit jadi 3 saja. Jarak baris juga dipersempit jadi 2 saja, seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini juga, oh ini sudah tadi. Oh, ini masih kurang, ada yang belum tercopy. Penulisan tanda tangan secara umum
kebanyakan seorang pengetik dia menuliskan mengetahui terus diisinya dengan spasi ataupun dengan tabulasi. Ini perataan centeringnya itu akan sulit di sini. Nah, untuk mempermudah pembuatan tanda tangan agar centeringnya lebih mudah di sini seperti ini, nah, kita juga mempergunakan tabel di sini. Nah, di sini akan saya contohkan untuk membuat di kolom tanda tangan. Nah, di sini kita bisa membuat tabel yang berisi 2 seperti ini. Ya. Baru kita menuliskan pergerakan antar tabel, kita gunakan tabulasi. Nah, inilah berarti kita mempergunakan tabel. Untuk membuat rata tengah kita tinggal klik center. Nah, di rata tengah, jika ini terlalu mepet, bisa kita sisipkan di tengahnya satu kolom lagi agar dia terdorong ke pinggir. Nah, semacam ini. Sedangkan jika barisnya itu tidak kita gunakan, tidak bergaris, di sini mudah sekali pada border kita pilih no border. Sedangkan ini cuma garis bantu. Begitu juga jarak barisnya atau afternya. Nah, ini remove space before paragraph. Berarti kalau teman-teman melihat paragraf kok terlalu renggang yang satu baris itu, tengoklah di ini, di line and paragraph spacing. Pasti di bagian ini ada penambahan, yaitu add, klik saja di remove. Nah, inilah sekarang sebuah RPP nya sudah jadi dengan tampilan yang lebih menarik. Nah, di sini jarak baris juga bisa kita atur secara global. Nah, ini mungkin jarak barisnya satu sama lain tidak sesuai, saya atur saja secara global, secara keseluruhan dari awal sampai akhir seperti ini. Ya, ingat, bisa dengan menekan Shift Ctrl N yang berada di keyboard. Nah, berarti Shift Ctrl dari awal sampai akhir N. Di sini pada paragraf ini, paragraf, klik. Before dan after ini kita hapus saja. Line spacing kita bikin 1,5. Berarti semuanya diatur dengan aturan yang sama. Nah, itu untuk mempermudah, tidak perlu mencari satu persatu. Nah, ini dengan aturan 1,5. Nah, kalau dirasa lebih terlalu sempit, bisa diatur dari luar. Di sini kita atur menjadi 1,15. Nah, inilah bentuk RPP-nya. Nah, seperti ini kita bisa lihat dari awal lagi. Ini yang terlalu renggang dihapus saja. Kemudian ini, jika kita menginginkan sebuah tabel untuk mempermudah terpotong menjadi seperti ini, dua-dua seperti ini, namun jika garis di dalamnya kita tidak menginginkannya semacam ini untuk pemisah, cuma yang diinginkan tidak bergaris. Nah, berarti kita sorot saja seperti ini. Ya, kita sorot. Kalau lebih dari satu semuanya, ya kita sorot semuanya seperti ini. Kalau mau sampai bawah berarti seperti ini. Jika garis horizontal yang tengah tidak dimunculkan agar menjadi satu kesatuan tabel, seolah-olah pada border ini kita klik. Nah, di sini kita bisa mengklik ini, yaitu insert border. Nah, otomatis sekarang sudah tidak ada ini. Insert yang vertikal. Nah, ini seperti ini. Berarti sudah tidak ada. Ataupun lebih tepatnya, kita membuat border and shading yang aturan secara semuanya di sini. Nah, di sini yang tengah ini kita klik. Yang tengah kita klik, kita oke. Kenapa di sini paling ini tidak bergaris? Karena meronce ini masih ikut ke atas dan ini berarti dianggap
tengah maka tidak muncul. Nah, ini di sini seandainya agar lebih bagus digaris berarti bawahnya bergaris seperti ini. Nah, ini sekarang sudah lebih bagus. Keadaan tertentu kadang kita tidak semuanya dengan jarak baris yang sama. Misalnya pada kriteria penilaian ini kita bisa membuat khusus untuk kriteria penilaian dengan menyorot sebelah tepinya, jarak barisnya kita tambah. Nah, seperti ini. Begitu juga bifonya kita tambah seperti ini. Nah, nggak usah soalnya tanda tangannya nanti turun. Itulah cara praktis pembuatan RPP, sedangkan isi dari RPP-nya itu menyesuaikan dengan kebijakan TK ataupun PAUD masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan. Nah, dan teks ini juga, RPP ini juga sudah saya tuliskan linknya di deskripsi, bisa di download dengan mengklik link tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendu.